Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Risma hari ini Menteri Sosial belusukan di kota Jakarta yang ketar-ketir Anies Baswedan. Sumber saya dari YouTube. Risma hari ini selaku Menteri Sosial belusukan di kota Jakarta sampai ke kolong jembatan yang banyak pemulungnya dan pengemisnya. Pokoknya yang banyak kumpulan orang susah di situ tersebut. Waktu dialog dengan satu gelandangan ditanya keinginannya, ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu lantas ditanya di mana kampung halaman di Asahan, di mana Asahan itu, dijawab di Sumatera Utara. Dan Risma hari ini siap membantunya akan pulang ke Sumatera Utara dengan membantu, karena gelandangan tersebut tidak punya uang. Dia mungkin kiranya banyak orang melihat kota Jakarta itu indah, sepertinya banyak penghasilan, tetapi kenyataannya seperti yang dialami gelandangan tersebut, susah hidup sampai dia ingin pulang ke Asahan, ingin dibantu daripada Menteri Sosial tersebut, dan Menteri Sosial bersedia membantunya untuk mengongkosinya pulang ke kampung halamannya di Asahan tersebut. Kelihatannya secara diam dia ingin Menteri Sosial Risma hari ini secara diam-diam ingin menyelidiki bantuan sosial yang pernah diterima para gelandangan dari para gubernur DKI Anies Baswedan. Sudah ada dugaan bantuan sosial atau bansos tidak ada diberikan kepada para gelandangan, karena ada 1.100.000 warga DKI tidak bisa diberi bantuan sosial karena tidak ada uang. Pemda DKI katanya semua dana bansos sudah dialihkan untuk kepentingan pemerintahan DKI. Itu yang saya lihat. Dengan belusukan Risma hari ini sebagai Menteri Sosial di kota Jakarta, timbul rasa ketar-ketir Anies Baswedan. Bila nanti sampai Risma hari ini tahu penggunaan dana bansos yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang bisa mengikuti jejak Menteri Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut korupsi yang sekarang sedang diperiksa KPK, yaitu sedang diperiksa KPK untuk diselidiki tergantung perbuatannya yang nantinya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapan saya Risma hari Menteri Sosial agar menelusuri penggunaan anggaran bansos DKI tersebut, karena banyak kecurigaan dana bansos tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, dan juga saya lihat banyak juga orang tidak bisa kebagian daripada dana bansos tersebut, apalagi katanya dana bansos tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintahan yang lainnya. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga ini sudah termasuk nanti di kategori perbuatan korupsi. Kalau sampai terbukti Anies Baswedan tidak memberikan bansos kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, ini sudah termasuk perbuatan korupsi, menyalahgunakan atau menggunakan uang negara untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya. Padahal sudah kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemi virus corona yang sangat penting, dan banyak orang yang sedang susah sekarang ini untuk mencari makan susah, apalagi untuk mencari makan untuk hidup susah. Apalagi dalam kondisi susah tersebut, uang bansos tersebut tidak disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini nanti sudah merupakan perbuatan korupsi ini, memakan uang negara, sehingga nanti dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan Juliari Batubara tersebut, yang nanti bisa meringkuk di penjara, yang ancamannya bisa, kalau dia merugikan keuangan negara, bisa ancaman hukumannya itu hukuman mati, seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan juga dapat diterapkan hukuman mati, yaitu karena negara Indonesia dalam kondisi
keadaan darurat itu ditetapkan dalam undang-undang, bencana alam, mengulangi perbuatan korupsi, dan juga resesi ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu unsur tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Apalagi sekarang sedang masa pandemi virus corona, yaitu ini termasuk bencana alam. Kalau nanti terbukti dia menyalahgunakan daripada bansos tersebut, apabila Anies Baswedan nanti terbukti menyalahgunakan uang bansos tersebut, karena itu sebagai uang negara, maka dapat nanti dijatuhkan hukuman mati. Itulah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena dalam hukum yang berlaku asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang tersangkut, baik dia pejabat negara, presiden, gubernur, dan juga tokoh agama, tokoh adat, dan juga pengusaha, orang kecil, masyarakat lain, kalau melakukan perbuatan kejahatan, sama dapat dituntut di muka pengadilan. Sekian dan terima kasih.